Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mailahu Sahibul Kitab Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Salim Al-Habib Syekh Abu Bakar Salim wa usuli ma furu'i ma sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu orang melanjutkan. Summa ya. Summa inna hada. Ya punya. Summa inna hada. Bismillah. Summa inna hada kullahu mahalluhu fima idza kana ikhtilafuhuma fi sabaqi ar-raj'ati la al-inqidai wa adami sabqiha iya ma'a ittifaqihima ala amma ida ikhtalafa fi fil inqidai wa adamihi fa innaha al-musaddaqatu fi da'wa inqidaiha bi ghairi al-ashhuri in amkana dalika wa yusaddaqu wa fi da'wa adami inqidaiha bil ashhuri la kauniha aisatan awalam tahid asla wadalika liruju'i ikhtilafihima fi inqidaiha bil ashhuri ila waqti tolaki. Titik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ba'd. Saya jadi kepikiran nanti kalau habis selesai kitab ini kita belajar nahwu, cara baca kitab. Jadi yang penting nanti kita paham bahasa Arab dan bisa baca kitab. Amin. Karena saya kemarin baru belajar metode.
metode baca kitab cepat, cara cepat baca kitab. Ya. Metode ini lagi diterapkan sama anak-anak. Jadi metodenya itu gampang, pakai nyanyian. Jadi insya Allah nggak bakal lupa. Saya udah tes sebagian anak-anak, tes hafalan pakai nyanyian itu ternyata kuat sekali hafalannya karena pakai nyanyian deh gitu. Jadi nggak lupa. Apa bahasa Arabnya ini langsung ini bahasa Arabnya ini ada di kolom berapa, kolom 3, ini di kolom berapa, kolom 5, kolom berapa, kolom 19. Nama metodenya Yasarna. Ya. Nah, jadi cara cepat baca kitab. Kan baca kitab itu banyak metode. Ada Amsilati, Amsilati yang di Jepara, Kiai Taufik, Kiai Taufik ya. Ada metode banyak. Nah, salah satunya itu metode Yasarna. Lagi diterapin sama anak. Nah, itu Yasarna itu sebetulnya belajarnya cuma 2 minggu selesai. 2 minggu itu rutin setiap hari. Kalau seminggu sekali ya 6 bulan lah insya Allah. Setahun tuh. Iya, tapi nanti kita banyak kalau belajar baca kitab itu nanti banyak PR-nya. Kan satu pertemuan saya kasih hafalan 10 bahasa Arab. Bahasa Arab pintu, meja, kursi apa gitu tersetara. Tapi cepet sih, insya Allah cepet ya. Nah ternyata al-kalam wal lafzul murakabul itu ketinggian buat kita. Ini ada yang rendah lagi. Jadi ini memang metode orang Indonesia gitu ya. Jadi bahasa Arabnya sekalian kita dikasih tahu bahasa Indonesianya. Jadi cepat. Kan dulu kan ngelogat itu ini metode orang Jawa. Biar orang Jawa paham kitab kuning. Makanya pakai metode ngelogat. Utawi iki gimana sih Ustaz? Betawi ikut. Nah kalau orang-orang Betawi, orang ini nggak pakai metode ngelogat, ya. Makanya di zaman sekarang itu banyak yang bikin metode-metode baru, cara cepat baca Quran. Insya Allah habis ini hatam. Ini yang susah itu materi kita yang sekarang nih. Paling 2 pertemuan lagi, besok-besoknya itu gampang. Masalah iddah, ya nggak banyak permasalahan. Masalah menyusui, iddah menyusui khutbah sudah selesai. 3 materi lagi. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Coba dicoret dulu. Tsumma inna hada kullahu. Kullahu pendudukannya di apa Ahmad? Inna hada kullahu. Jadi badal ya. Inna hada kullahu badal. Mahalluhu fima idza kana ikhtilafuhuma fi sabqir raj'ati. Salam. Lal inqidai. La al inqidai. Kalau baca langsungnya lal inqidai. Tahu la al inqidai. Wa adami sabqiha iyyahu ma'a ittifaqihima ala inqidaiha. Titik sampai situ. Kita artiin dulu. Tsumma kemudian
Inna sesungguhnya hada kullahu, ini satu paket ya. Hada kullahu, ini semua. Hada ini, kullahu semua. Tsumma inna hada kullahu, kemudian ini semua. Mahalluhu, tempatnya. Fima pada idza apabila kana ikhtilafuhuma, perbedaan keduanya. Kana ikhtilafuhuma, perbedaan keduanya. Pada biar bukan namanya sabki pendahuluan. Ar-raj'ati rujuk. La bukan. Al-inqidai habis iddah. Al-inqidai habis iddah. Wa adami dan tidak. Sabkiha rujuk mendahului iyahu habis iddah. Ma'a bersamaan ittifaqihima, kesepakatan keduanya ala atas inqidaiha habis masa iddah. Sekarang kita jelaskan ya. Jadi kata Habib Muhammad, tsumma inna hadza kullahu, ini semua, mahalluhu tempatnya, apabila suami istri itu berbeda pendapat tentang masalah rujuk. Jadi apakah rujuk ini terjadi sebelum habis masa iddah ataukah rujuk itu terjadi setelah masa iddah? Ini berkaitan dengan masalah sebelumnya ya. Ini berkaitan dengan masalah sebelumnya. Jadi masalah sebelumnya itu suami istri berbeda pendapat. Yang duluan itu rujuk atau habis masa iddah. Kata si laki-laki rujuk dulu sebelum masa iddah. Kata perempuan habis masa iddah dulu baru laki-laki merujuk. Terus keduanya itu ditanya, emang kapan habis masa iddahnya? Nggak tahu. Kapan merujuknya juga nggak tahu. Jadi dua-duanya itu nggak tahu habis masa iddahnya, terus kapan merujuknya.
Jadi hukumnya itu tergantung siapa yang duluan ngadu sama hakim. Kalau si laki-laki yang duluan ngadu mendakwa, maka yang dimenangkan si laki-laki. Tapi harus berani sumpah ya, kalau dia nggak bohong. Terus kalau si perempuan yang duluan ngadu ke hakim, maka yang dimenangkan si perempuan. Tapi si perempuan harus bersumpah juga kalau dia tidak bohong. Nah, masalah seperti itu, ini emang agak runyem ya. Ini yang penting dipahami dulu. Ini biasanya faidahnya itu kalau ada orang yang nanya, kita walaupun nggak tahu hukum pasti seperti apa, tapi kita tahu tempatnya di mana ya. Ada yang nanya, Sadi ini terjadi masalah seperti ini. Oh sih hukum nama, tapi nyawa tempatnya di mana? Nah di dia bisa dicek. Ya. Nah ini semua, ini kan gini, permasalahannya itu masalah antara rujuk dan habis iddah. Si laki-laki kekeh, pokoknya saya sudah rujuk sebelum habis masa iddah. Artinya si laki-laki itu masih pengen si perempuan jadi istrinya, ya. Kalau si perempuan beda, dia bilangnya enggak, rujuk itu terjadi setelah habis iddah. Artinya si perempuan udah nggak mau lagi jadi istrinya, pengen selesai cerainya, pengen cerai, ya. Nah jadi masalahnya kayak gitu. Si laki-laki itu bilang rujuk sebelum habis masa iddah, si perempuan bilang rujuknya setelah masa iddah. Padahal puyang-puyang teuingnya, awewe geus mumeun lah. Jangan deui we. Mungkin terlalu cinta ya. Ya, cinta itu buta. Ya mungkin si laki-laki terlalu cinta jadi ngabela-belaan. Ya, si perempuan ini harus tetap jadi istrinya. Nah jadi hukumnya seperti itu. Nah kita lanjut. Sebelum lanjut ada cerita dulu nih. Perasaan udah cerita sih ini. Yang perempuan ditarik, perempuannya sakit, suaminya pas perempuan sakit, si istri bilang sama suaminya, wahai suamiku, nanti kalau aku meninggal jangan kawin lagi ya. Kata suaminya, iya, aku nggak bakal kawin lagi. Janji? Iya janji. Tapi aku nggak percaya kata si perempuan. Loh, padahal kan aku udah janji. Aku nggak percaya sama laki-laki. Ya, sekarang buktiin dulu, potong titik kamu. Baru saya percaya. Akhirnya bener. Si perempuan karena si laki-laki karena saking cintanya sama istrinya dipotong lah. Ini buktinya nih. Ini buktinya. Ini kejadian nyata nih ya. Akhirnya si perempuan pun percaya. Kata perempuan, ya sudah kalau begitu aku akan mati dengan tenang. Ternyata qadarullah perempuannya bukan meninggal, malah sembuh. Ya, seminggu 2 minggu sih perempuan masih sabar, ya kan, gak begituan. Masih muji-muji suaminya ya. Masih muji-muji suaminya, wah kamu nggak punya burung juga karena cinta besar cintamu kepada namanya perempuan. Sarua sih sebenarnya awalnya juga laki sarua sebenarnya. Ya nggak dapat ini apa? Ya udah akhirnya si perempuan kok lama-lama jadi cuek ya kan sama suaminya, jadi kurang perhatian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah dipotong ya. Macet saya. Setiap yang di Jepara ini. Akhirnya si laki-laki kan sedih ya. Akhirnya dia berangkat umroh. Saya ngadu sama Allah, ya Rob, saya udah gak punya kemaluan ini, rumah tangga jadi gak harmonis. Karena doa depan Ka'bah ya, dijabah sama Allah. Nah akhirnya pas pulang sebelum ke Tarim, ini laki-laki
mampir dulu ke Aden. Di Aden itu ada satu ulama besar namanya Al Habib Abu Bakar Al Idrus, wali besar. Dia hadir pengajian, kemudian beliau kan kasyaf, wali ya, wah kawannya orang punya masalah. Habis ngaji ditanya, punya masalah? Ya Bib, masalahnya apa? Diceritain dah itu. Burung saya potong. Istri gak jadi mati. Sekarang ngeluh-ngeluh deh, padahal dia yang minta. Akhirnya di sini kata Habib masuk ke kamar mandi ya. Tapi sebelum masuk ambil dulu kayu deh. Ambil kayu. Nanti kayu itu ini kan tempat dipotong ya. Nanti kayu itu kau tempelkan dengan tempat yang kau potong katanya. Kalau di dalam kamar mandi, saya yang doa di luar. Akhirnya bener kan. Nah, orang ini karena belum tahu maksud dan tujuannya, ngambil kayu ngasal aja. Sama nang gitu. Nah, udah Bib, doa. Tiba-tiba nggak tahu kenapa itu jadi apa? Jadi kemaluan lagi, nyambung. Kok jadi kayu yang tadi jadi kemaluan, nyambung asli gitu. Tahu begini nggak ngambil yang gede deh. Ngambil batang yang gede deh. Ayo, arek mau dibawa ke Habib ya. Potong lah. Orang pasir ini suaminya menikah lagi malah mempot. Malah Suaminya menikah lagi. Ini pernikahan ya. dipotong Tapi kejadian sama istri ya. Ya, yang belum sampai ya, belum sampai potong. Kemarin ini, Oh. dibunuh gimana? Iya. Udah cerai belum itu istri? Masih pada ya. Cari kayu yang udah dipotong tadi ya. Mati. Enggak sampai putus. Baru mulai. Tapi apa nggak berhasil? Umur bangun. Baru kena parah. Oh. Sama istrinya itu kan? Itu istrinya. Sama istrinya. Sama istrinya. Istrinya, jadi nggak tahu. Selingkuh atau gimana nggak tahu. Gigit. Dikit dikit. Gigit sebentar. Ayo, apa hukumnya? Ini nolomo. Ayo. Boleh. 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 Cuman kan kurang itu kurang. Jadi kalau di Fathul Mu'in, di Fathul Mu'in ya disebutin hukum memainkan klitoris perempuan, klitorisnya dengan lidah. Ini gimana hukumnya? Di sana disebutkan bahasa orang doang gitu, bahasa orang. Jilat kemaluan perempuan, kemaluan istri ya. Nyot. Saya nyot itu Anda. Amang nyotnya mah dianjurkan. Dianjurkan. Nah, yang nyot handap ya kumaha. Di sana disebutkan tidak haram, cuma sekedar makruh. Makruh doang ya. Makruh. Nah, bagaimana kalau perempuan nyot punya laki-laki itu? Sama makruh juga ya. Sama makruh juga. Nah, kata Aisyah itu ketika aku berhubungan dengan Rasulullah, ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Lampu itu dimatiin. Ya, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah. Rasulullah pun tidak pernah melihat kemaluanku. Itu ada hubungan badan ya, nggak saling melihat. Makanya harus punya lampu remang-remang di rumah ya. Ini jangan hubungan badan jangan pakai lampu ini nih, pakai lampu bawah ya. Nah, yang kayak lampu-lampu di Jabla itu. Remang-remang ya. Kurang ganteng. Ya, tapi ala kulli hal nggak sampai haram ya. Sabar kawan. Ini juga capek. Ya kita lanjut ya. Sudah jarang
pulang sesak-sak sok-sok. Kalian cuma Saking bangsa mati ya. Jadi pertanyaan itu macam-macam. Ustaz gimana kalau dijepit di sini? Dijepit di pala. Dicatat tuh. Ya, pokoknya hubungan badan itu istri itu dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh halal. Kecuali satu lubang. Ini lubang belakang doang. Dubur. Gak boleh ya. Liang tai Islam. Mas di keluarnya lagi di koneng. yang kedua ya waktu haid. Nah, bagaimana hubungan badan ketika haid? Hubungan badan ketika haid itu laki-laki boleh telanjang bulat. Kalau perempuan nggak boleh telanjang bulat, cuma boleh pakai cangcut doang. Ya, itu cangcut jangan dilepas. Bahkan sebagian ulama Syafi'i bilang sebetulnya dari pusar ke lutut. Jadi perempuan itu harus pakai celana pendek atau pakai sarung. Ini dari pusar ke lutut jangan pegang, paha itu nggak boleh haram ya. Nah ini kalau ulama yang pendapat yang pertama. Dia pendapat yang kedua boleh kok. Yang penting nggak dimasukin. Gitu ya. Karena kan kenyotai. Ya, kalau ngocok sendiri kan haram. Dikocokin perempuan, istri boleh. Ngocok yang pakai tangan atau pakai mulut di sini adalah. Dengan dia. Pernah kepergok kan? Ayo lah ngapain gitu. Ini kaget gue ya, tak puraga dia internet. Ayo, Bang Ripai pas sering kepergok ya Bang Ripai ya. Mang jika pas sering kepergok saks. Masih akan nyambut. Saya Rahmat ini cobaan. Ini cobaan. Sabar. Lanjut. Amma idza ikhtalafa fil inqidai wa adamihi fa innaha al musaddaqu fi da'wa Tamar potong. al musaddaqatu ya al musaddaqatu fi da'wa inqidaiha bi ghairi al ashhuri in amkana dalika. Titik sampai sini dulu kita artiin. Amma adapun idza apabila ikhtalafa keduanya berbeda pendapat. Fi pada al-inqidai hamis iddah wa adamihi dan belum habis iddah fa innaha maka sesungguhnya istri al-musaddaqatu yang dipercaya
fi pada al-musaddaqatu yang dipercaya, fi pada dakwah non artinya bahasa Indonesia menggunakan dakwah pengaduan ya. Dakwah pengaduan atau dakwah sama ya, dakwah pengaduan inqidaiha habis iddahnya, inqidaiha habis iddahnya bighairi bighairi bukan pada, bighairi bukan pada al-ashhuri iddah bulan, al-ashhuri iddah bulan, in amkana dalik, in apabila amkana dalik memungkinkan, amkana memungkinkan, dalika yang demikian itu, dalika yang demikian itu. Jadi begini penjelasannya. Apabila suami istri berbeda pendapat tentang habisnya masa iddah. Jadi kata si suami, masa iddah itu habisnya setelah saya merujuk kamu. Kata si istri, enggak, masa iddah itu habisnya sebelum kamu merujuk saya gitu. Jadi kalau tadi masalah pertama itu fokusnya ke masalah rujuk. Nah sekarang masalah yang kedua fokusnya ke masalah habis iddahnya. Saya ulang lagi. Kalau masalah pertama begini, masalah pertama fokus sama rujuk. Kata si suami, saya merujuk kamu sebelum masa iddah. Kata si istri, enggak, kamu merujuk saya setelah masa iddah. Jadi fokusnya sama rujuknya ya kan, berbeda pendapat pada masalah rujuk. Nah yang kedua ini fokusnya sama habis masa iddahnya, dan keduanya berbeda pendapat. Kata istri, masa iddah itu habis sebelum kamu merujuk saya. Kata suaminya, enggak, masa iddah itu habis setelah saya merujuk kamu. Ya. Nah, di sini yang dipercaya atau yang dimenangkan hukumnya adalah si perempuan. Fa innaha al-musaddaqah, si perempuan yang dimenangkan hukumnya. Kenapa? Karena kan masa iddah itu berkaitan dengan si perempuan, ya. Dan si perempuan yang lebih tahu kapan masa iddahnya selesai. Nah, beda dengan masalah yang pertama. Masalah pertama kan berhubungan sama rujuk. Maka si laki-laki yang dipercaya. Kenapa? Karena kan yang merujuk itu siapa? Laki-laki kan. Nah, maka kalau seandainya fokusnya sama rujuk, maka yang dipercaya laki-laki. Tapi kalau fokusnya sama masa iddah, maka yang dipercaya si perempuan. Nah, cuman masa iddahnya itu bighairil ashhur, bukan masa iddah yang ditentukan dengan bulan. Ini masih ingat gak masa iddah itu iddah cerai ya? Iddah cerai itu perempuan ada yang ada yang iddahnya 3 kali sucian dan ada yang iddahnya 3 bulan. Kalau perempuan yang 3 kali sucian, perempuan yang kayak gimana? Bos, yang masih 3 kali sucian? ya, yang masih ini, yang masih perawan Yang masih haid, Sudah, masih perawan. yang masih haid. Sudah ya. Yang masih haid ya. Jadi perempuan yang masih haid itu hitungan iddahnya 3 kali suci. Nah, kalau yang sudah menopause 3 bulan. 3 bulan. Bulan. Nah, si perempuan ini dimenangkan kalau seandainya dia iddahnya itu masih pakai iddah sucian. Karena kan kalau iddah sucian itu dia yang tahu kan kapan keluar haid, kapan berhenti, maka dia yang dimenangkan. Tapi kalau seandainya masa iddahnya itu iddah pakai bulan, maka yang dimenangkan si laki-laki. Karena kan kalau iddah bulan itu berkaitannya dengan masalah talak. Kapan laki-laki mentalak langsung mulai iddah kan perempuan.
maka laki-laki dimenangkan. Lanjut. Wa yusaddaqu huwa fi dakwa adami inqidaiha bil ashhuri likauniha ayisatan au lam tahid aslan wa dzalika liruju'i ikhtilafihima fin qidaiha bil ashhuri ila waqti at-talaqi titik. Kita terjemahkan. Wa yusaddaqu, dan dipercaya huwa si laki-laki fi pada dakwa pengaduan adami belum inqidaiha habis masa iddahnya, bil ashhuri dengan iddah bulan, likauniha karena si perempuan karena keadaan si perempuan ayisatan menopause atau lam belum tahid haid aslan sama sekali. Wadzalika, dan yang demikian itu liruju'i karena kembaliknya ikhtilafihima perbedaan pendapat keduanya fi pada inqidaiha habis masa iddahnya, bil ashhuri dengan iddah bulan, ila sampai waqtit talaqi waktu talak titik. Nah, sekarang kita jelaskan dulu ya. Jadi kalau seandainya si perempuan itu kalau misalkan laki-laki dan perempuan ini berbeda fokusnya pada habis masa iddah, tadi yang dimenangkan siapa? Perempuan. Ya, kalau masa iddahnya itu berkaitan dengan suci, ya kesucian. Tapi kalau seandainya masa iddahnya itu berkaitan dengan bulan, maka yang dimenangkan si laki-laki. Kenapa si laki-laki yang dimenangkan? Wadzalika liruju ikhtilafihima fin qidaiha bil ashhur ila waqti talaq. Karena yang namanya iddah dengan bulan itu berkaitan dengan waktu talak. Kan masa iddah dengan bulan 3 bulan.
berarti kan dicari dulu kapan si laki-laki mentalaknya. Kalau mentalaknya itu awal Januari, berarti Januari